Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini untuk membagikan atau mensosialisasikan mengenai pembelajaran sosial dan emosional atau yang disingkat dengan PSE. Kalau dulu namanya KSE, keterampilan sosial emosional, dan sekarang namanya menjadi PSE. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu pembelajaran sosial emosional. Silakan dilihat layarnya. Pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif atau kerjasama oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat, yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Itu aspek kesadaran diri ya. Nanti kita bahas lebih lagi di slide berikutnya. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya akan saya kupas lebih dalam lagi mengenai kompetensi pembelajaran sosial emosional. Nah, ini dia. Nah, yang pertama kesadaran diri, kompetensi kesadaran diri. Kesadaran diri itu kemampuan untuk memahami perasaan dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Nah, contoh daripada kesadaran diri itu yaitu dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, dapat membawakan dirinya ya, maksudnya ke dalam suatu komunitas halayak ramai. Kemudian mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya, mengidentifikasi kekuatan yang pada diri. Nah, saya bisa apa ya? Seperti itu ya. Saya apa yang saya bisa, apa yang saya punya, apa yang saya bisa perbuat, seperti itu. Kemudian mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri. Ini udah mulai bosan ini kayaknya ini. Atau saya tidak suka, atau saya marah sama kamu, seperti itu ya. Saya tidak setuju dengan kamu, kan ada perasaan di dalam dirinya seperti itu untuk mengungkapkan emosinya tadi. Kemudian menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias, memupuk efikasi diri, memiliki pola pikir yang bertumbuh, mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Nah, ini dia salah satu contohnya. Kemudian manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Nah, di sini kita di manajemen diri termasuk, kalau tadi kan di kesadaran diri dia mengidentifikasi emosi. Nah, kalau di sini di manajemen diri dia mengelola emosi, mampu menguasai emosinya. Contoh lagi marah. Nah, marah seperti saya sendiri ya, kalau marah kelemahan saya tidak bisa mengontrol, langsung meluap, meledak seperti itu. Tapi setelah itu ya sudah. Nah, di sini di manajemen diri kita dituntut untuk bisa mengontrol emosi. Nah, ada orang yang bisa mengontrol emosi, ada senang-senang sekali ya kan, kalau sedih-sedih sekali. Nah, seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh yang lainnya, merancang tujuan pribadi dan bersama, menunjukkan disiplin dan motivasi diri. Nah, contoh menunjukkan disiplin ini dalam manajemen diri. Kita guru contohnya datang tepat waktu. Nah, itu salah satu disiplin, betul disiplin ya, dan motivasi diri. Maksudnya datang tepat waktu itu motivasi karena dari keinginan atau lahir dari kesadaran, dari niat dari dalam hati, bukan karena menunggu perintah dari atasan atau takut diberikan sanksi seperti itu ya. Kemudian kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Nah, kita tahu kita majemuk ya, majemuk agama, suku, ras, dan sebagainya. Nah, di sini contohnya itu mempertimbangkan pendapat atau pemikiran orang lain, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain. Contohnya kita sendiri selaku rekan guru. Nah, apa yang saya tidak punya dimiliki oleh teman, kita harus bisa mengakui kelebihan teman kita. Contohnya ya, Bu Betty itu dia kreatif, dia ya, membuat apa yang biasa juga kemarin ya, sampai Ibu Korun bilang itu cantiknya siapa itu, seperti itu kan. Nah, saya akui dia kreatif. Nah, kan bisa kita tiru, kan kita akui. Kalau orang nggak mau mengakui, dia tidak mau mengadopsi
dia merasa aku yang lebih hebat dari dia, seperti itu ya. Kemudian menunjukkan keprihatinan atas perasaan orang lain. Itu salah satu kesadaran sosial. Ada teman kita yang susah, ada teman kita atau murid kita yang kesulitan. Nah, kita berempati, peduli ya. Kemudian memahami dan mengekspresikan rasa syukur. Kita tahu sendiri contohnya Bapak Ibu ya, bagaimana kita rasa syukur kita, bagaimana bentuk perwujudannya, itu dia. Kemudian keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Nah, contohnya itu berkomunikasi dengan efektif. Itu salah satu contoh keterampilan berelasi. Kenapa komunikasi secara efektif termasuk keterampilan berelasi? Di dalam membangun suatu hubungan kan kita butuh komunikasi yang baik ya kan. Nah, kalau ada upaya komunikasi itu tidak nyambung, tidak mencapai suatu hubungan yang baik, ada kalau nggak nyambung kan nggak bisa kan. Kalau kita membangun komunikasi yang baik, maka terjalinlah hubungan yang baik atau tercipta suatu hubungan. Kemudian mengembangkan relasi atau hubungan positif ya, antara sama guru, sama kita, sesama murid, jangan ada gap atau geng. Itu dia. Jadi semua harus berbaur. Kemudian mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan. Kalau kita misalkan memiliki tadi kelebihan tadi kan, nah kita tawarkan bantuan kita kepada teman, ada yang bisa saya bantu seperti itu. Atau kita kesulitan, kita mengakui tadi kan kekurangan kita apa? Kita cari teman kita yang bisa kita rasa berbagi. Saya seperti ini lah, gimana ya? Seperti itu salah satu contohnya. Kemudian yang terakhir, kompetensi yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis. Contohnya di sini, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran. Nah, kemudian mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial. Belajar membuat keputusan beralasan atau masuk di akal berdasarkan informasi atau data yang sudah didapat. Kalau contohnya di dalam kelas itu, pada saat murid berdiskusi, kerjasama, mereka kan mempunyai pendapat yang berbeda-beda kan. Kemudian nanti setelah mereka berdiskusi, didapatkanlah hasil daripada kesepakatannya. Nah, hasil yang mereka dapat itu harus bisa mereka pertanggungjawabkan. Itu salah satu contohnya. Nah, di dalam RPP ini saya buat contohnya ya, di dalam RPP yang sudah saya rancang. Sebentar. Nah, ini dia RPP PSE. RPP pembelajaran sosial emosional. Nah, contohnya ini kelas 5 wirausaha, tapi ambil materinya aja matematika ya. Nah, indikator mulai sama, kompetensi, indikator sampai tujuan semua sama. Nah, yang perlu kita perhatikan di kegiatan pembelajarannya. Nah, di pendahuluan, guru memberikan salam, menanyakan kabar, mengajak siswa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, lalu memeriksa kehadiran siswa. Nah, bentuk seperti apa yang kita buat seperti ini misalkan. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat semuanya. Begitu juga dengan ibu. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas pembimbing doa. Nah, selesai itu, baru kita lihat hadirat siswa. Hari ini ibu lihat tadi semua. Ibu bangga pada kalian. Nah, ini termasuk sudah kesadaran diri ya. Kesadaran diri dan pengelolaan diri atau manajemen diri. Kemudian guru memeriksa kesiapan diri dan memeriksa kerapian pakaian, kebersihan kelas, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Sekarang ibu mau lihat apakah kalian sudah rapi atau belum. Nah, kita periksa bajunya murid tersebut. Kita periksa apa yang kurang. Nah, mana dasinya? Nah, bajunya kok keluar. Ayo rapikan dulu nak. Gitu, seperti itu ya. Kemudian dia bawa bangku masing-masing. Ada kertas-kertas, ambil, masukkan ke dalam tong sampah. Seperti itu. Buang ke tempat tong sampah ya nak. Harus juga dengan bahasa yang lembut, yang positif. Iya. Kita dia kalau kita
membilangkannya juga dengan bahasa marah apa emosional tadi, marah yang ada nanti pun kita malah membangkang dia kan. Nah inilah tantangan sama kita guru. Kita harus bisa bersikap dengan lembut untuk menciptakan perilaku positif pada diri anak, ya kan? Kalau makin kita kasih dia bu, dan memang dikerjakannya, tapi kan dari raut wajah anak itu kita bisa lihat dia melawan atau tidak. Nah di sini ya kompetensi yang diterapkan di situ kesadaran diri dan manajemen diri. Kemudian guru dan siswa bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Ayo anak-anak untuk memupuk jiwa nasionalisme dalam diri kita supaya kita tetap bisa menjalin persatuan dan kesatuan. Mari kita nyanyikan lagu nasional kita, satu nusa, satu bangsa. Nah, kompetensi yang di sini yang diterapkan yaitu kesadaran diri dan kesadaran sosial. Kemudian, guru mengaitkan pelajaran yang lalu dengan yang akan dipelajari. Diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Nah, yang dikatakan guru seperti ini. Kemarin kamu sudah belajar tentang reklame, di mana dalam pameran negara-negara ASEAN ada banyak produk yang dipamerkan. Banyak produk berbentuk kubus, balok. Nah, sekarang kita mau belajar tentang luas permukaan gabungan balok dan kubus. Nah, di sini kompetensi yang dimunculkan. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini untuk membagikan atau mensosialisasikan mengenai pembelajaran sosial dan emosional atau yang disingkat dengan PSE. Kalau dulu namanya KSE, keterampilan sosial emosional, dan sekarang namanya menjadi PSE. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu pembelajaran sosial emosional. Silakan dilihat layarnya. Pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif atau kerjasama oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat, yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Itu aspek kesadaran diri ya. Nanti kita bahas lebih lagi di slide berikutnya. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya akan saya kupas lebih dalam lagi mengenai kompetensi pembelajaran sosial emosional. Nah, ini dia. Nah, yang pertama kesadaran diri, kompetensi kesadaran diri. Kesadaran diri itu kemampuan untuk memahami perasaan dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Nah, contoh daripada kesadaran diri itu yaitu dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, dapat membawakan dirinya ya, maksudnya ke dalam satu komunitas halayak ramai. Kemudian mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya, mengidentifikasi kekuatan yang pada diri. Nah, saya bisa apa ya? Seperti itu ya. Saya apa yang saya bisa, apa yang saya punya, apa yang saya bisa perbuat, seperti itu. Kemudian mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri. Ini udah mulai bosan ini kayaknya ini, atau saya tidak suka, atau saya marah sama kamu, seperti itu ya. Saya tidak setuju dengan kamu, kan ada perasaan di dalam dirinya seperti itu untuk mengungkapkan emosinya tadi. Kemudian menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias, memupuk efikasi diri, memiliki pola pikir yang bertumbuh, mengembangkan minat, dan menetapkan arah tujuan hidup. Nah, ini dia salah satu contohnya. Kemudian manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Nah, di sini tadi manajemen diri termasuk, kalau tadi kan di kesadaran diri dia mengidentifikasi emosi. Nah, kalau di sini di manajemen diri dia mengelola emosi, mampu menguasai emosinya. Contoh lagi marah. Nah, marah seperti saya sendiri ya, kalau marah kelemahan saya tidak bisa mengontrol, langsung meluap, meledak seperti itu. Tapi setelah itu ya sudah. Nah, di sini di manajemen diri kita dituntut untuk bisa mengontrol emosi. Nah, ada orang yang bisa mengontrol emosi, ada senang-senang sekali ya kan, kalau sedih-sedih sekali. Nah, seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh yang lainnya, merancang tujuan pribadi dan bersama
menunjukkan disiplin dan motivasi diri. Nah, contoh menunjukkan disiplin ini dalam manajemen diri, kita guru contohnya datang tepat waktu. Nah, itu salah satu disiplin, bentuk disiplin ya, dan motivasi diri. Maksudnya datang tepat waktu itu motivasi karena dari keinginan atau lahir dari kesadaran dari niat dari dalam hati, bukan karena menunggu perintah dari atasan atau takut diberikan sanksi seperti itu ya. Kemudian kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Nah, kita tahu kita majemuk ya, majemuk agama, suku, ras dan sebagainya. Nah, di sini contohnya itu mempertimbangkan pendapat atau pemikiran orang lain, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain. Contohnya kita sendiri selaku rekan guru. Nah, apa yang saya tidak punya dimiliki oleh teman, kita harus bisa mengakui kelebihan teman kita. Contohnya ya, oh berbeda itu dia kreatif dia ya, membuat apa yang biasa dikasih buku ya. Sampai ibu orang bilang itu cantik, dia siapa itu seperti itu kan. Nah, saya akui dia kreatif. Nah, kan bisa kita bukan kita akui. Keluarga mau mengakui dia tidak mau mengadopsi karena dia merasa aku yang lebih hebat dari dia seperti itu ya. Kemudian menunjukkan keprihatinan atas perasaan orang lain. Nah, itu salah satu kesadaran sosial. Ada teman kita yang susah, ada teman kita atau murid kita yang kesulitan. Nah, kita berempati, peduli ya. Kemudian memahami dan mengekspresikan rasa syukur. Kita tahu sendiri contohnya Bapak Ibu ya, bagaimana kita keluar rasa syukur kita, bagaimana bentuk perwujudannya, itu dia. Kemudian keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Nah, contohnya itu berkomunikasi dengan efektif. Itu salah satu contoh keterampilan berelasi. Kenapa komunikasi secara efektif termasuk keterampilan berelasi? Ya, dalam membangun suatu hubungan kan kita butuh komunikasi yang baik ya kan. Nah, kalau ada upaya komunikasi itu tidak nyambung, tidak mencapai suatu hubungan yang baik, ada kalau nggak nyambung kan nggak bisa kan. Kalau kita membangun komunikasi yang baik, maka terjalinlah hubungan yang baik atau tercipta suatu hubungan. Kemudian mengembangkan relasi atau hubungan positif ya, antara sama guru, sama kita, sesama murid, jangan ada gap atau geng. Itu dia. Jadi semua harus berbaur. Kemudian mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan. Kalau kita misalkan memiliki tadi kelebihan tadi kan, nah kita tawarkan bantuan kita kepada teman, ada bisa saya bantu seperti itu. Atau kita kesulitan, kita mengakui tadi kan kekurangan kita apa? Kita cari teman kita yang bisa kita rasa berbagi. Saya seperti inilah, gimana ya? Seperti itu salah satu contohnya. Kemudian yang terakhir, kompetensi yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis. Contohnya di sini pengambilan keputusan yang bertanggung jawab menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran. Nah, kemudian mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial. Belajar membuat keputusan beralasan atau masuk di akal berdasarkan informasi atau data yang sudah didapat. Kalau contohnya di dalam kelas itu pada saat murid berdiskusi kerjasama, mereka kan mempunyai pendapat yang berbeda-beda kan. Kemudian nanti setelah mereka berdiskusi didapatkanlah hasil daripada kesepakatannya. Nah, hasil yang mereka dapat itu harus bisa mereka pertanggungjawabkan. Itu salah satu contohnya. Nah, di dalam RPP ini saya buat contohnya ya, di dalam RPP yang sudah saya rancang. Sebentar. Nah, ini dia RPP PSE. RPP pembelajaran sosial emosional. Nah, contohnya ini kelas 5 wirausaha, tapi ambil materinya aja matematika ya. Nah, indikator mulai sama, kompetensi, indikator sampai tujuan semua sama. Nah, yang perlu kita perhatikan di kegiatan pembelajarannya. Nah, di pendahuluan
Guru memberikan salam, menanyakan kabar, mengajak siswa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, lalu memeriksa kehadiran siswa. Nah, bentuk seperti apa yang kita buat seperti ini misalkan. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat semuanya. Begitu juga dengan ibu. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas pemimpin doa. Nah, selesai itu, baru kita lihat hadirat siswa. Hari ini ibu lihat ada semua. Ibu bangga pada kalian. Nah, ini termasuk sudah kesadaran diri ya. Kesadaran diri dan pengelolaan diri atau manajemen diri. Kemudian guru memeriksa kesiapan diri dan memeriksa kerapian pakaian, kebersihan kelas, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Sekarang ibu mau lihat apakah kalian sudah rapi atau belum. Nah, kita periksa bajunya murid tersebut. Kita periksa apa yang kurang. Nah, mana dasinya? Nah, bajunya kok keluar. Ayo rapikan dulu nak. Gitu, seperti itu ya. Kemudian dia bawa bangku masing-masing. Ada kertas-kertas, ambil, masukkan ke dalam tong sampah. Seperti itu. Buang tempat tong sampah ya nak. Harus juga dengan bahasa yang lembut, yang positif. Iya. Itu dia Bu. Kalau kita membilangkannya juga dengan bahasa marah apa emosional tadi, marah yang ada nanti pun kita malah membangkang dia kan. Nah inilah tantangan sama kita guru. Kita harus bisa bersikap dengan lembut untuk menciptakan perilaku positif pada diri anak. Ya kan? Kalau makin kita keras dia Bu. Dan memang dikerjakannya, tapi kan dari raut wajah anak itu kita bisa lihat dia melawan atau tidak. Nah, di sini ya kompetensi yang diterapkan di situ, kesadaran diri dan manajemen diri. Kemudian, guru dan siswa bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Ayo anak-anak untuk memupuk jiwa nasionalisme dalam diri kita, supaya kita tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Mari kita nyanyikan lagu nasional kita, Satu Nusa, Satu Bangsa. Nah, kompetensi yang di sini yang diterapkan yaitu kesadaran diri dan kesadaran sosial. Kemudian, guru mengaitkan pelajaran yang lalu dengan yang akan dipelajari. Diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Nah, yang dikatakan guru seperti ini. Kemarin kamu sudah belajar tentang reklame, di mana dalam pameran negara-negara ASEAN ada banyak produk yang dipamerkan. Banyak produk berbentuk kubus, balok. Nah, sekarang kita mau belajar tentang luas permukaan gabungan balok dan kubus. Nah, di sini kompetensi yang dimunculkan. Ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani